Kita sebelum masuki projectnya ya, ataupun sebelum melakukan intro ya, gue bakalan melakukan overview dari keras generator yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita bisa upload QR image dulu ya. Itu merupakan QR dari Oke, sorry ya, tadi ada gangguan. Kita lanjutkan. Di sini kita bisa upload ya keris kita. Nah, di sini kalau misal dia udah berhasil dibaca, maka ada tulisan QR code berhasil dibaca. Maka selanjutnya ya, kita bisa masukkan nominal kita. Nah, nominal kita ini itu kita bisa melakukan input apa saja ya. Itu dimulai dari Rp1. Oke. Nah, di sini gua mau coba Rp10 guys ya. Nah, Rp10 kita generate kirisnya ya. Kita buka aplikasinya kita ya, aplikasi bank banking ya. Terus selanjutnya kita scan. Nah, di sini tertulis ya, nominal transaksinya adalah Rp10. Kita lanjut selanjutnya. Dan di sini gue bakalan masukin PIN gue. Nah, itu ya. Ini kebetulan gue pakai GoPay Merchant ya. Di sini sudah masuk juga ya untuk ininya, pembayarannya. Ini gue coba tadi ya. Oke. Mungkin itu aja untuk overview. Oh iya, di sini kita bisa download QR code juga apabila kita mau mendownloadnya ya. Dan juga kita lanjutkan ke intronya guys. Jadi overview baru intro ya di sini. Oke. Halo semuanya ya. Selamat datang ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Di sini kita akan buat mengubah ya QR statis menjadi dinamis, dimana konten ini untuk cocok ya buat kalian yang mau belajar bagaimana sih cara membuat QR statis ya, walaupun ini pakai React.js ya, tapi nggak apa-apa karena gue usahain tutorial ini buat semuanya atau buat pemula ya. Dan jika kalian tidak mau ribet, kalian bisa beli kodenya ya. Linknya dari bawah ya, tapi kalian kalau misal mau belajar silahkan tonton video ini sampai akhir. Oke ya, di sini itu adalah ada requirement ya, dimana untuk requirementnya itu adalah terminal dasar. Nah, kalau misal kalian itu bingung, kalian ikutin aja nggak apa-apa ya, kurang lebih sama ya nantinya di mana aja, entah itu environment kalian tuh Windows ya, Linux ataupun Mac OS itu sama aja. Dan di sini ada HTML, CSS dan juga Tailwind CSS. Tailwind CSS itu yang akan kita gunakan nantinya untuk styling ya halaman website kita. Dan di sini ada Node.js ya untuk instalasi npm nantinya atau Node Package Manager. Dan juga ada Fight dan Chris ya tentu aja untuk uji coba ataupun testing. Kalau misal kalian nggak punya, kalian bisa ya kalau misal kalian nggak punya gimana ya guys ya. Ya gitulah pokoknya. Ini gua nggak mempermasalahkan ya. Gua anggap kalian itu udah ada ya di sini. Nah, selanjutnya untuk ini kita akan lanjut ke tutorialnya. Oke. Oke semuanya, langsung saja ya. Di sini kita akan melakukan instalasi ya step by stepnya, dimana untuk instalasinya itu merupakan sebuah instalasi React.js ya. Seperti yang kita bilang sebelumnya, dimana untuk React.js ini gue usahain buat ramah pemula gitu guys ya. Nah di sini gue mau coba make package ya ataupun webpack, bukan webpack sih namanya, package namanya tuh Fight, itu bundle ya, package bundle, dimana untuk package bundlernya itu kita bisa cari aja di Google ya, lewat Google. Di sini ya bakalan cari namanya adalah Fight ya. Sini ya kita sebelumnya sudah pernah visit ya, karena ini untuk uji coba ya. Di sini kita bisa get started dulu ya kan. Nah setelah itu kita bisa scroll ke bawah ya. Nah di sini kita bisa ini pilih nih ya, npm create file lattes. Kita bisa copy aja, lalu kita bisa buka namanya adalah folder kita. Di sini folder yang udah gua siapin sebelumnya ya. Ini adalah sebuah folder yang sudah gua siapin sebelumnya. Di sini kita bisa new folder ya. Nah di foldernya kita bisa pakai
nama folder ya, katakanlah kita mau kan React ya, React Chris ya, generator. Nah, ini sebenarnya bebas ya untuk nama foldernya ini. Nah, setelah itu kita bisa new window dari VS Code-nya ini ya. Nah, setelah itu ya kita bisa drag and drop ya folder ini ke dalam VS Code kita. Nah, ya untuk kalau misalnya ada tulisan kayak gini, kalian bisa terus the author aja. Oke. Nah, di sini kita bisa gedekan ya ataupun dibesarkan. Ini kita bisa ketikkan new terminal ya ke Windows, habis itu new terminal. Kalau misal kalian pakai Windows ya seperti itu. Nah, ini kita bisa pastekan ya kode yang sudah ataupun komen yang udah diberikan di sini ya, itu untuk membuat ya fight seperti itu. Kita enter. Nah, di sini dia akan tulisannya project name ya, project name seperti ini. Nah, untuk project name ini itu sebenarnya adalah resource ataupun nama folder yang akan kita gunakan nantinya. Jadi kita bisa ketik slash saja. Terus untuk file frameworknya kita pakai React ya. Nah, di sini gua pakai JavaScript SVC ya. Ini sebenarnya JavaScript sama JavaScript SVC itu sebenarnya sama ya. Cuman untuk JavaScript ini itu yang speed web compiler ya. Jadi JavaScript versi cepat lah ibaratnya. Nah, kita bisa enter aja. Nah, ya. Setelah itu kita bisa npm install. Oke. Kita tunggu aja. Nah, ini kita tunggu. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Ya kan? Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian bisa install dependensi ya, beberapa dependensi. Yang pertama itu ada Tailwind CSS. Ya, ke Tailwind CSS ini. Terus habis itu kita bisa ke npm nanti. Nah, ini kita siapin dulu ya, karena kita akan memakai kedua hal tersebut. Nah, di sini ya, gue bakalan install Tailwind CSS terlebih dahulu. Ya, Tailwind CSS itu apa? Tailwind CSS itu merupakan sebuah framework CSS yang memudahkan kita untuk styling nantinya. Ya, kita bisa paste dulu ya, lalu kita enter. Nah, di sini kalau misal kita lihat package.json-nya, dia sudah ada Tailwind CSS-nya ya, teman-teman semuanya. Terus setelah itu ya, kita bisa ke fat config ya. Tadi gimana? Kita ikutin aja. Kebetulan nih instalasinya pakai Vite ya. Kita juga pakai Vite juga. Nah, di sini kebetulan dia pakai Tailwind CSS yang ada di pluginnya ini. Ya, kita bisa copy saja. Terus lalu kita paste di sini ya. Nah, di sini terus habis itu kita juga paste di sini. Pastenya cuma berapa bagian aja ya, teman-teman ya. Jadi agar bisa ya dilihat gitu. Biar nggak error gitu lah. Selanjutnya ya, kita bisa mengatur ataupun edit ya Tailwind CSS-nya agar terkonfigurasi ke codingan kita ya. Jadi kita bisa import Tailwind CSS di bagian CSS-nya. Oke. Nah, kita bisa lihat dulu di bagian folder src ini. Kalian bisa uncollapse ya. Di sini ada app.css, app.jsx, dan index.css. Oke. Nah, di sini yang kita perlukan hanya bagian indeks CSS-nya aja ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita tinggal import ya Tailwind CSS. Kita paste ya. Terus habis itu untuk app.jsx dan app.css ini kita delete aja semuanya. Dan juga untuk app.jsx ya. Ini kita ganti ke indeks CSS. Nah, untuk main CSS-nya kita hapus aja ya, jangan dihapus ya sebenarnya guys. sorry untuk indeks CSS ini udah benar ya, yang kita hapus itu bagian app ya yang ada di sini
bagian dalam ini ya. Ini karena pakai usted ya dia. Terus fat svg ya. Oke, selanjutnya untuk return ini kita hapus juga. Jadi kurang lebih kayak gini guys. Ini sebenarnya error karena return tidak mengembalikan apa-apa. Jadi kita biarkan dulu seperti ini ya untuk sementara. Selanjutnya kita bisa install yang namanya React Router DOM. Begini bisa kita React habis itu router ya. DOM. Nah, kita enter, kita search ya. Nah, ini kita copy aja ya. Habis itu kita paste di sini. Nah, mungkin sekalian ya kita akan menambahkan library tambahannya, di mana untuk library tambahannya itu ada yang namanya QR code untuk ya, mengenerate ya QR code kita nantinya itu. Sorry. Nah, ini kita copy, setelah itu kita paste ya kan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa pakai yang namanya JSQR. JavaScript QR code ini gunanya untuk mengenerate ya, mengconvert yang tadinya adalah QR code kita generate menjadi tulisan ataupun teksnya gitu lah. Nah, kita copy, kita paste ya. Cukup 3 itu aja ya untuk apa namanya? Package-nya ataupun library-nya, cukup 3 itu. Nah, selanjutnya ya, kita bisa bikin namanya adalah packs ya. Kita ke new folder, habis itu pages ya. Ini gunanya buat apa namanya? Bikin halaman depan kita ya. Kita ke home.jsx, lalu kita bikin ya. Namanya itu adalah result. Sorry. Kita bikin file ya. .csx. Nah, oke. Nah, di app.csx ini ya kita bisa import ya beberapa hal ya. Seperti yang pertama itu kita bisa import ya browser router tadi. Ya. Browser router ya, React Router DOM, terus habis itu as router ya sebagai router ya. Selanjutnya kita bisa routers ya, import package tersebut dan juga router. Ini buat biar kita bisa mengimpor ya dengan path tersebut agar seolah-olah kita mendapatkan performa like native gitu, kayak single packs gitu guys, SPA ya, single pack application. Nah, ini gitu kurang lebih kita sudah mengimplementasikan sekalian ya. Di sini ya kita ikutin aja route seperti ini ya, router kayak gini ya, router. Selanjutnya di dalamnya ya kita bisa bikin yang namanya device. Div ya. Di dalamnya itu kita bakalan pakai yang namanya index CSS-nya itu tadi ya. Class name ya. Class name, terus habis itu min has screen ya. Min has screen, selanjutnya kita pakai yang namanya BG blue. BG blue ya. Ini untuk warnanya ya. Habis itu P4. Sebenarnya untuk warnanya ya kalian tuh bisa bervariasi ya, ataupun stylingnya itu bervariasi. Yang penting kan ini ada di bagian logikanya, logika untuk mengenerate QR code tersebut guys. Nah, selanjutnya kita bisa routers ya, routers ya. Habis itu kita enter. Nah, di dalam router ini baru ya, kita ke rute ya, route ya. Habis itu ke path ya. Kita ke path-nya sih seperti ini. Selanjutnya kita ke elemen ya. Nah, dalam elemennya ini ya, itu kita bakalan ngasih tahu kalau di dalamnya itu ada home ya, ataupun file home yang sudah ada ya, yang udah dibuat sebelumnya. Itu bukan seperti ini, tapi kayak gini guys, home ya, seperti ini.
Nah, titik slash ya kayak gini. Itu sebenarnya kita bisa import juga di sini. Import terus habis itu uh, import home ya. Import home ya. From page home, terus habis itu kita import yang namanya result ya. From page result. Nah, seperti ini guys. Nah, jangan lupa ya, ini untuk routernya amount ya, karena kita akan menggenerate ya, resultnya itu adalah amount yang sudah ada, yang sudah di generate sebelumnya gitu. Di sini kita coba cek dulu ya, apakah sudah oke. Sepertinya sudah oke, tapi kita coba bikin ya RAFCE. Nah, bagian home ini ya, kita bakalan sekalian untuk cek ya. Kita coba RAFCE lagi. Oh, sorry. RAFCE. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Ya. Ya, kurang lebih untuk basicnya seperti ini ya. Kita bisa npm rundev dulu apakah sudah tergenerate dengan baik ya ataupun sempurna ya. Kita bisa kontrol klik aja di sini. Nah, ya, bisa terlihat ya di sini ada home. Kalau misal kita ganti untuk nama home-nya ya. Ini kita sekalian ya, kita ke class name. Katakanlah kita mau red ya. Red 600. Oke, sudah terinstall juga ya untuk Tailwind CSS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti intinya ya untuk router ataupun route ya rutenya dia itu ada slash ini untuk home, terus habis itu slash titik 2 amount itu buat result ya ataupun hasilnya dari kirisnya tersebut. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa bikin ya logic ataupun utility ya, utils ke sini ya, itu untuk segala yang berkaitan tentang QR code-nya itu ya. Oke. Kita bikin utils. Selanjutnya adalah kita bisa bikin sebuah kode ya ataupun sebuah file ya, dimana untuk filenya itu ada yang namanya kiris ya .js. Kiris.js ini kita bisa bikin JSX aja guys, karena JavaScript import ya sebenarnya sama aja ya. Kita bisa import ya, import ya, namanya adalah JS QR ya, dari JavaScript QR code ya tersebut. Nah, di sini kita bikin yang namanya adalah fungsi ya untuk membaca QR code dari gambar. Caranya gimana? Kita bisa bikin JavaScript function export, habis itu cons ya. Habis itu kita bisa bikin yang namanya read QR ya, read QR. Selanjutnya kita bisa bikin raw function guys. Kita bisa ke file ya. Terus sama dengan kayak gini set. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ya return ya, return new. Habis itu kita bikin promise ya, dalamnya itu kita bisa bikin raw function lagi ya. Yang pertama itu ada resolve ya, resolve. Habis itu kita bisa bikin yang namanya adalah reject ya. Nah, kurang lebih nanti bakalan ya, tampilannya seperti ini ya untuk QRIS utilities ataupun QR util ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa bikin ya input cons ya untuk file readernya kita nanti. Cons reader kan, habis itu sama dengan new, habis itu file ya, file reader ya seperti ini. Soalnya kita bisa pakai reader.onload. Jadi ketika dia ngeload datanya, maka
dia langsung masukin readernya itu biar bisa dibaca gitu guys. Nah kurang lebih kayak gini ya. Nah di sini ya gue bakalan bikin ya namanya adalah canvas untuk processing gambarnya itu tadi ya. Jadi kita bisa kayak gini ya. Setelah kita reader onload ya, selanjutnya adalah cons ya, img sama dengan new image ya, image ya seperti ini ya, titik koma, jangan lupa selanjutnya kita bisa panggil ya image kita guys, image.onload ya, image.onload ya sama dengan arrow function, dimana untuk arrow functionnya ini kita bisa bikin yang namanya buat canvas ya, canvas untuk proses gambar kita nantinya. Oke, seperti ini ya. Soalnya kita bisa ke cons canvas ya. Kalian ikutin aja seperti ini. Kita ke dokumen, ke create element ya. Create element canvas. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita bisa bikin kontaknya. Kontaknya itu adalah canvas ya. .get contact dua dimensi. Nah, terus ya canvas width-nya itu kita sama dengan ya image width sama image head. Nah, nanti kita nyesuaiin ya ukuran dari QR code yang akan kita upload seperti itu ya. Jadi kita bisa ctx lagi draw image ya, img 00. Setelah itu kita bisa ambil data ya, ambil gambar dari canvas ya. Di sini kita bisa kayak gini aja ya. Tapi kita bakalan bikin untuk result-nya ini kita X dulu karena kita mau image handler ya. Jadi ini buat apa? Ini buat image data ya. Terus habis itu get image data, canvasnya ukuran berapa dan height-nya ukuran berapa. Lalu selanjutnya JSQR ini membaca datanya sesuai dengan width dan height yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu yang di sini ya. Langkah selanjutnya kita bisa bikin percabangan teman-teman. If else ya. Kita bisa bikin if ya. Dalam kurung kode ya. Jika kode benar ya, maka kita bisa balikin itu. Kalau misal salah ya, dia bakalan nge-return ya reject ya, dimana untuk rejectnya itu adalah new error QR code not found seperti itu. Ini sebentar ya mana guys. Oke, seperti ini ya, max data terus kode ya kan. Setelah itu ya kita lanjutkan ya target.result ya. Setelah itu kita bisa kayak gini, oke, target.result, karena untuk unlocknya itu seperti itu tadi ya. Oke, nah selanjutnya ya, ini kita bisa titik koma ataupun tidak usah ya, nggak apa-apa ya guys ya. Kita bisa ke reader ya. Reader dot on error, apabila dia error nantinya, maka selanjutnya adalah kita bikin ya, arrow function, kita ke reject ya, reject, terus habis itu ini kita copy aja di sini, kita paste ya. Oke, kita paste. Nah kayak gini ya teman-teman, kita new error, reject new error, QR code not found ya, tapi bukan not found. Itu kita ke file ya, to read file. Nah seperti ini. Terus
Untuk reader, read as data URL, kita ngambilnya dari file tersebut. Oke guys, teman-teman. Nah, selanjutnya ya, yang kita lakukan adalah menambahkan ya CR checksum ya, dimana untuk checksum ini untuk validasi ya keamanan yang ada standar dari keysnya itu sendiri ya, dimana untuk keysnya ini ya kita bisa membuat ya sebuah arrow function baru untuk CRC 16 ya. Ini kita definisiin dulu, kita generate CRC ya, CRC 16 ya. Nah sebenarnya ini tinggal ini aja guys, tinggal tap aja sih sebenarnya. Oke, tapi kayaknya kita perlu manual dulu ya, cons habis itu CRC 16 ya, dimana untuk CRC 16 itu sama dengan string ya, str sama dengan kita ke arrow function. Oke, that's it. Nah, seperti ini ya. Kita bikin untuk standarisasi CRC 16-nya itu adalah 0xf 4 kali ya, yang gua pelajarin ya, sama referensinya sama dengan ya 0x ff 1 2 3 4. Terus habis itu kita untuk ya for dalam kurung, nah untuk ya i sama dengan 0, ini kita merupakan sebuah ini ya algoritma dari checksumnya itu sendiri ya. Ini coba kita cek dengan kode yang sudah running. Ini let i ya sama dengan 0, i str length ya, sama dengan 1 plus 1. Terus habis itu ada crc str char kode at i. Ini kurang lebih seperti ini nanti ya guys ya. Kalian bisa berhenti ya, habis itu hentikan atau pause videonya, habis itu kalian bisa copy ataupun tulis ya, seperti itu. Nah selanjutnya ya kita bakalan generate keys ya, karena QR kita ini bakalan di generate ya. Itu fungsi CRC 16 itu buat generate keys nantinya ya, generate dynamic keys. Export ya, kita export, habis itu cons, habis itu ada generate QR, mungkin ke generate keys di sini biar lengkap ya. Nah ini ada amount, kita bisa ke cons, habis itu keys ya, keys without ya CRC sama dengan static keys ya. bukan kayak ini, dot substring ya dalam kurung static keys length ya min 4 ya, kurang lebih seperti ini. Jadi static keys-nya itu bakalan di import ya nanti. Keys without crc ya, static keys, habis itu substring 0 static keys length min 4. Selanjutnya kita bisa cons lagi ya di sini, cons, lalu kita ke step 1 ya, itu ubah ya dari static ke dynamic. Ini juga ada keys without crc ya, terus kita bisa dot replace ya. Terus selanjutnya kita bisa kayak gini guys, 01 02 11 itu merupakan dari statis ya, kode untuk statis, ke dinamik ya 01 02 12. Seperti ini kurang lebih untuk step 1 ya. Ini untuk mengubah ya dari statik ke dinamik ya. Oke, seperti itu. Mungkin gua bakalan percepat ya. Gua bakalan copy aja semua untuk generate keysnya biar kalian bisa
lagi-lagi ya, bisa ini guys. Nah, kurang lebih nanti seperti ini guys ya. Dia ada remove all CRC ya, keys without CRC, dimana untuk ini adalah static keys substring ya, static.length, terus 01211, terus habis itu split bit country code ya 58021D, itu buat country code-nya. Terus habis itu selain itu dia bakalan invalid. Oke. Nah, selanjutnya oke, kita bakalan mengarah ke home ya, home.jsx. Oke. Nah, untuk home.jsx-nya ini ya, kita bisa copy aja langsung, kita paste ya di sini. Dia ada use navigate ya, dimana untuk use navigate itu merupakan React Router DOM nanti. Terus habis itu kita ada ya use state management untuk JS-nya, untuk React sendiri. Habis itu ada React QR sama generate queries ya, itu buat generate yang ada di queries nantinya. Di sini kita ngehandle file upload ya. Setelah itu oke. Setelah itu kita bakalan membaca QR code statusnya, lalu dia bakal QR code berhasil dibaca. Bakalan di situ ya, yang ada di dalam statusnya ini. Seperti itu. Nah, di sini gue pelan-pelan ya. Jadi kalian bisa pause aja ya, balik lagi ya. Terus ya seperti itu guys. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada dua fungsi utama, di mana untuk ada handle file upload ya, terus lalu handle submit. Selanjutnya adalah kode yang ada di dalam variabel ataupun HTML ya. Nah, di sini ada class name, ini untuk styling ya. Selanjutnya ada keys generator, terus upload QR image ya kan. Selanjutnya ada amount in the air ya, ini untuk nominal. Selanjutnya itu kita bisa submit dari keys data tersebut. Selanjutnya kita langsung ke result ya. Oke, ya mungkin ini sedikit gue bantu ya, gue bikin kode snapnya. Nah, di sini kalian kalau misal mau ngetik ya, kalian boleh diketik ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, dan juga seperti ini. Nah, oke ya, seperti itu kurang lebih kodenya. Selanjutnya kita bakalan ke result. Untuk result ini sendiri ya kan, kita bakalan terapin ya berapa hal. Oke, mungkin gue bakalan ngoding aja di sini guys. Di sini ya kita bakalan pakai ya use effect dan use ref. Kita import dulu ya. Use effect terus use ref ya. Selanjutnya adalah kita bisa import ya use location. Import dari use location ya. Use location, selanjutnya kita bisa use navigate, terus habis itu selanjutnya kita bisa use param. Ini untuk parameter yang akan kita ambil nantinya. Kemudian ini bebas ya, bisa titik koma atau enggak. Selanjutnya kita bisa import yang namanya adalah QR code. Nah, QR code ini from QR code seperti itu. Nah, untuk resultnya ini kita bisa const location sama dengan ya use location, terus habis itu const navigate, use navigate, terus const amount ya sama dengan use param ya, parameternya. Terus habis itu kita const ya canvas ref. Ini untuk nilai defaultnya adalah 0 ya. Nah, selanjutnya
kita bikin ya, namanya adalah use effect ataupun hook ya di sini. Use effect ya. Gua mungkin percepat aja guys. Ini ya. Oke. Untuk use effect-nya ya, kita bikin if ya. Dalam kurung titik koma, ini untuk expression location. Navigate nih. Navigate, terus habis itu kita ke replace ya. Replace true. Selanjutnya adalah return. Nggak tahu kenapa vertier gua rusak ya. Kita ke cons ya selanjutnya. Dalam kurung ada garis data ya, location. Ini ada location.stat ya. Selanjutnya adalah QR code ya. QR code ini untuk generate ya. Dot to canvas. Oh, sorry. Ya, QR code to canvas. QR code to canvas dalam kurung ya. Canvas ref ya, current. Kita bikin ya, current garis data. Habis itu width-nya itu 300. Untuk height-nya itu kita terserah ya, biarin aja. Dan juga untuk margin ya, kita kasih 2. Selanjutnya ini gue bakalan bikin yang use effect ini ke location step ya, location dot stat ya, habis itu navigate. Nah, kayak gini guys. Selanjutnya kita bisa bikin fungsi ataupun function ya, namanya adalah download QR. Function, oke, kayak gini. Oke ya. Kita kasih cons canvas, terus sama dengan canvas ref ya, dot current kayak gini ya. Terus habis itu ada cons link, itu sama dengan ya dokumen create element A ya, dokumen create element A, habis itu link dot download sama dengan kita bikin backtick ya, kita ke garis sama minus ya, habis itu mon ya, mon.png, habis itu link ref canvas atau data url, habis itu link.click. Oke, that's it ya. Selanjutnya kita bisa kasih ya if ya location nggak ada di stat, maka dia returnnya 0. Oke. Jadi kalau misal kita langsung akses resultnya itu bakalan 0 nantinya, begitu ya. Atau enggak loading guys, returnnya loading ya, sorry, returnnya loading guys. Kita ke div, habis itu loading. Oke ya, seperti ini untuk return apa namanya resultnya semuanya. Selanjutnya kita bisa ke div dulu ya. Untuk div ini kita bisa ke class name, dimana untuk class name kita ke max w itu md ya, max auto, habis itu bg white, selanjutnya rounded lg ya, habis itu p-nya 6, habis itu shadow lg ya, habis itu text center max wmd ya, terus habis itu mx auto, bg nya white, rounded lg, p6, shadow lg, text center. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke h1 ya,
kita bisa ke class name, terus habis itu teksnya itu 2XL, selanjutnya itu adalah font bold ya, font bold, habis itu MB4, habis itu kita bisa ke resolution. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa bikin untuk amount ya, bagian amount guys. Nah, untuk bagian amountnya ini kita bisa ke div lalu ke p ya, kita ke class name, habis itu mp4, selanjutnya kita bisa ke kelas p ini, dimana untuk ini adalah amount ya, amount terus titik 2 rp ya, dalam kurung number ya, dalam kurung amount ya, terus dot to local string ya, to local string, habis itu stringnya itu adalah tipenya id ya. Oke, kita ke class name lagi, habis itu teksnya grade 600. Selanjutnya adalah kita bisa bikin ya canvas ref-nya, dimana untuk canvas ref-nya itu merupakan canvas untuk QR code nantinya, seperti itu ya. Kita ke class name, habis itu mb6 ya, habis itu canvas. Nah, seperti ini ya, canvas ref ya. Nah, untuk class name kita bisa bikin yang namanya class name nya guys, ini untuk membungkus ya, fx nya auto, terus habis itu border ya kan, habis itu border gray, habis itu rounded. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya adalah kita bikin buttonnya, tapi sebelum itu kita bisa ngediv dulu guys di sini ya. Untuk apa? Untuk memisahkan kanvasnya. Kita ke class name dulu, habis itu kita space min y min 3 ya, seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke button guys ya. Kita ke button di sini ya kan. Nah, udah kayak gini ya. Kita ketikkan adalah download QR ya. Download QR, terus kita ke on click ya, on click download QR. Selanjutnya ya kita bisa ke class name, untuk class name nya itu adalah wayful, terus habis itu background green, untuk background green nya adalah 600. Nah, ini bebas guys, kita text white ya, untuk text white nya itu kayak gini, habis itu py2 ya, habis itu rounded aja, habis itu hover, terus habis itu kita ke bg green nya agak gelap gitu, over bg green agak gelap sekitar 700 ya. Ini kita tinggal copy ya, kita bisa si alt bawah ya. Habis itu kita ke gini guys, ini ya, back to top. Untuk on click ya kurang lebih sama, tapi untuk ini ya kita bisa Ctrl D lalu kasih yang namanya grid. Nah, selanjutnya untuk untuk on click ini ya guys ya, untuk on clicknya ini kita bisa ke arrow function ya, sama dengan terus habis itu navigate. Oke, that's it. So mungkin kita coba ya, kita coba, jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita reload. Kalau misal kita choose file ya, ini merupakan, kalian bisa pilih aja ya, screenshot ataupun kiri sekalian. Kita open. Nah, ini sudah berhasil ya, QR code berhasil dibaca. Tapi ya, gue bakalan coba langsung, dimana untuk yang gue coba ini adalah
langsung QR code-nya ya. Bentar, gua coba dulu hidupin screen record-nya di sini. Oke, sudah hidup. Selanjutnya gue bakalan siap-siap ya. Bank gua guys. Kita masukkan nominal ya, katakanlah 12 rupiah. Kita generate QR. Oops, sorry. Sini kayaknya ada yang salah ya. QR code is not defined. Sebentar ya. Mungkin gua ada kesalahan teknis sedikit. Oke, benar saja ya. Untuk kesalahannya itu adalah QR code-nya ini tadi ya. Dia itu tipe guys. Nah, setelah diubah ini kayak ini. Nah, mungkin kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Ini gua coba untuk screen record juga ya. Oke. Kita katakanlah masuk 12 ya, 12 rupiah. Nah, di sini kita coba QR. Nah, dia langsung masuk, guys. Nah, ini coba gue bayar ya. Nah, itu dia langsung ada ya, pembayaran diterima gitu. So, buat kalian kalau semisal bingung ya ataupun tidak mengikuti dari awal, kalian bisa download ataupun membeli ya kodenya yang sudah gua optimasi sebelumnya. Oke, terima kasih.